Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oril Latifah Apriani dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai Clark Hall, behavioristic. Selamat menonton. Clark Leonard Hall dilahirkan di Akron, New York pada 24 Mei 1884. Ia dibesarkan di Michigan dan mendiami satu kelas selama bertahun-tahun. Hall mempunyai masalah kesehatan di mata, mempunyai orang tua yang miskin, dan pernah menderita polio. Pendidikan yang ditempuhnya beberapa kali terputus karena sakit dan masalah keuangan. Tetapi setelah lulus, dia memenuhi syarat sebagai guru dan menghabiskan banyak waktunya untuk mengajar di sekolah kecil. Setelah memperoleh bachelor dan gelar master di Universitas Michigan, ia beralih ke psikologi dan menerima PhD psikologi di tahun 1918 dari University of Wisconsin, di mana dia tinggal selama 10 tahun sebagai instruktur. Penelitian doktornya pada aspek kuantitatif dari Evolution of Concepts telah diterbitkan dalam Psychological Monographs. Teori belajar Hall berpusat pada perlunya memperkuat suatu pengetahuan yang sudah ada. Inti tingkat analisis psikologis adalah gagasan mengenai variabel intervensi yang dijelaskan sebagai unobservable perilaku. Hall sangat berkeras dan taat pada metode ilmiah, yaitu dengan rancangan percobaan yang dikontrol dan analisis data yang diperoleh. Perumusan deduktif dari teori belajar melibatkan serangkaian postulat yang akhirnya harus diuji oleh eksperimen. Salah satu aspek dari pekerjaan Hall adalah pada tes bakat yang akan membuktikan instrumental dalam perkembangan behaviorismenya. Untuk memfasilitasi penghitungan dari correlations antara berbagai tes, ia membangun sebuah mesin untuk melakukan perhitungan, menyelesaikan proyek pada tahun 1925 dengan dukungan dari National Research Council. Prinsip-prinsip utama teori Hall yaitu 1. Reinforcement adalah faktor penting dalam belajar yang harus ada. Namun, fungsi reinforcement bagi Hall lebih sebagai drive reduction daripada satisfied factor. Dalam mempelajari hubungan SR yang perlu dikaji adalah peranan dari intervening variable, atau yang juga dikenal sebagai unsur O organisme. Faktor O adalah kondisi internal dan sesuatu yang dapat disimpulkan. Efeknya dapat dilihat pada faktor R yang berupa output. Proses belajar baru terjadi setelah keseimbangan biologis terjadi. Di sini tampak pengaruh teori Darwin yang mementingkan adaptasi biologis organisme. Teori Hall mengandung struktur postulat dan teorema yang logis mirip seperti geometri Euclid. 16 postulat itu adalah 1. Impuls saraf aferen dan bekas lanjutannya. Jika suatu perangsang mengenai reseptor, maka timbullah impuls saraf aferen dengan cepat, mencapai puncak intensitasnya dan kemudian berkurang secara berangsur-angsur. 2. Interaksi saraf aferen. Impuls dalam suatu saraf aferen dapat diteruskan ke satu atau lebih saraf aferen lainnya. 3. Respon-respon bawaan terhadap kebutuhan atau tingkah laku yang tidak dipelajari. Sejak lahir, organisme mempunyai hierarkis respon penentu kebutuhannya yang timbul karena ada rangsangan-rangsangan dan dorongan. Respon terhadap kebutuhan tertentu bukan merupakan respon pilihan secara random, tetapi respon yang memang ditentukan oleh kebutuhannya. Misalnya mata kena debu, maka secara otomatis mata berkedip dan keluar air mata. Jika pola respons bawaan pertama tidak memenuhi kebutuhan, maka akan muncul pola lainnya. Jika tidak ada satupun pola-pola perilaku bawaan itu yang efektif dalam memenuhi kebutuhan, maka organisme harus mempelajari pola respons baru. Postulat 4, hadiah dan kekuatan kebiasaan, kontiguitas dan reduksi dorongan sebagai kondisi-kondisi untuk belajar. Postulat 5, generalisasi. Postulat 6, stimulus dorongan, dan seterusnya. Teori belajar Hall adalah teori reduksi dorongan atau reduksi stimulus dorongan. Mengenai soal spesifibilitas tujuan, keterlibatan kelas, dan proses belajar dari yang sederhana ke ruang kompleks. Hall sepakat dengan Thorndike. Menurutnya, belajar melibatkan dorongan yang dapat direduksi. Latihan harus didistribusikan dengan cermat agar hambatan tidak muncul. Guru Hullian akan membagi topik-topik yang diajarkan sehingga siswa tidak akan kelelahan yang bisa mengganggu proses belajar. Menurut teori Hall, kondisi yang disusun secara optimal akan mempermudah siswa untuk belajar. Belajar di kelas dapat diklasifikasikan dalam 3 tipe, yaitu stimulus discrimination, respon differentiation,
dan reward atau punishment consequences. Sekian penjelasan saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.